Mas Henry, gimana mulai bisnis tanpa modal? Gitu ya Mas ya? Kita kalah sama Bang Asmi, saya kasih rumusnya. Asik. Ini KKN yang positif. K yang pertama, Anda harus punya kredibilitas di mata orang lain, terutama di mata calon investor. K yang kedua, Anda harus punya kapabilitas untuk bisa mengembangkan uang itu menjadi lebih banyak. Yang ketiga, Anda harus punya network, punya jaringan, sering silaturahim. Tapi silaturahimnya bukan ke orang-orang yang nggak punya duit, ke orang-orang yang kira-kira bisa menopang bisnis-bisnis kita. Bukan berarti pilih-pilih teman. Oke? Ada orang kredibel dikasih duit nih 100 juta, tolong kelola, dikelola setahun kemudian dikembalikan. Ini balik di uang Anda utuh 100 juta. Mau nggak Anda invest ke orang yang kredibilitasnya luar biasa itu? Mau nggak? Tapi modal Anda nggak berkembang, 100 juta utuh gitu. Enggak lah kata sih. Enggak lah. Atau Anda invest ke orang yang jago betul kapabilitasnya, ini uang 100 juta. Kelola, dikelola setahun kemudian jadi 130 juta. Untung berapa? 30 juta. Begitu kita tadi, baik bagi hasilnya gimana? Kamu modalnya kabur dia. Dia punya kapabilitas tapi tidak punya kredibilitas. Ada orang punya kredibilitas tapi juga punya kapabilitas luar biasa. Begitu nyari uang ke sini, ya gue juga lagi nggak punya duit. Nyari ke sini, sama kontrakan juga belum bayar. Yang ke sini, wah anak masuk sekolah jadi kurang. Karena kita nggak punya network. Network kita orang susah semua. Jadi nyari duit juga susah. Itulah pentingnya Anda masuk komunitas, ikut pertemuan-pertemuan, ikut workshop, ikut seminar, ikut apapun yang kira-kira bakal bertemu orang banyak. Maka wajar Rasul katakan silaturahim itu membuka pintu rezeki. Gitu ya, KKN. Contoh, saya kasih contohnya Mas. Saya punya kebab sampai sekitar 63 outlet. Saya cuma punya 2, yang sisanya 60-an tuh beli sama saya, 25 juta harganya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan cuma gini. Sini, saya panggil murid saya yang dokter. Kamu kan suka kuliner? Ya. Aku mau buka usaha kebab. Kamu tertarik nggak? Waduh, Pak, saya juga mau buka usaha kebab. Cuma saya bingung pemasok dagingnya di mana. Tenang, saya punya murid di kelas yang lain, dia tahu pemasok dagingnya, gitu kan? Saya samperin murid saya yang tahu pemasok daging. Kita bikin kebab, saya kembangin bisnis kamu supaya besar. Kamu kan punya 3 outlet sekarang. Mau nggak? Kita join. Alah Pak, saya 3 aja udah cukup. Kalau saya bilang gagal nih, gue ngedidik 3 aja cukup kan? Gagal nih, gue ngedidik gitu kan? Tapi kalau Bapak mau, ini kontak personnya, ini pemilik yang bikin dagingnya. Ambil aja buat Bapak. Nanti Pak gimana? Udah apa buat Bapak? Seneng dong? Dapat dong pemasok dagingnya? Udah tahu, tenang aja. Terus duitnya gimana Pak? Ya, kita kan mau bisnis modal otak, masa mikirin duit? Ya saya nggak tahu Pak, kata teman saya gitu. Kamu mau ngerjain nggak? Ya. Kamu yang ngurusin ya? Ya. Modalnya nggak ada juga Pak. Alah, terus sama aja lo mikirin modal nggak ada. Ini caranya, depan ini. Kita tawarin dulu ini ke teman-teman. Bikin, tawarin. Cara nawarinnya gimana? Ini yang luar biasa Pak. Kami satu-satunya franchise di dunia yang berhasil menjual 10 outlet langsung dalam 1 malam, padahal kami tidak punya outlet sama sekali. Yang kami jual apa? Kepercayaan. Jadi saya bilang, halo teman-teman semua, kita mau bisnis kebab. Ada yang tahu kebab? Ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Nah, kalau yang nggak tahu, tolong datang ke sana, beli deh. Itu rasakan sendiri. Oh, itu outlet Bapak? Itu bukan, itu punya orang. Pokoknya beli aja di sana gitu. Lalu mereka datang, seminggu lagi kita ketemu ya. Mereka nyobain, enak. Ada yang bilang, wah ini kurang ini. Kumpul lagi kan? Sudah nyobain? Sudah. Gimana rasanya? Enak Pak. Gimana rasanya? Oh kurang ini Pak, kurang. Oke, kami sudah siapkan. Yang kami bikin sendiri. Keluar, ngeng, bawa nampak. Bagi-bagi. Tunggu jangan dimakan dulu. Bagiin, dah. Oke, sekarang cicipin. Wah lebih enak ini Pak daripada kebab yang kemarin. Oke, Anda mau bisnis ini? Mau, tapi potensinya gimana? Buat ini tuh Mas. Modal sekian, ini dia resikonya begini-begini. Pokoknya sehari Anda harus dapat 300.000. Baru 8 bulan balik modal. Total 22,5 juta. Siapa yang tertarik? Tunjuk tangan semua. Oke. Khusus untuk Anda yang daftar hari ini, ngambil peluang ini, saya kasih diskon 5 juta rupiah. Udah daftar 10 orang, dapat diskon 5 juta.
Total dia invest berapa? 17,5 juta. Padahal modal saya cuma 5 juta. Saya dapat omset 175 juta, modalnya cuma 50 juta. Lalu mereka nanya, Pak, di mana tempat kami belajar masak kebabnya nanti, Pak? Outlet Bapak di mana? Wah, ini yang luar biasa. Kita satu-satunya franchise di dunia yang nggak punya outlet. Wah, ketawa semua. Terus gimana dong Pak kita bisnis? Tenang. Pokoknya begitu kamu beres semua pembayaran, lunas, kita keluarkan jadwal trainingnya. Dan trainingnya di mana? Tunggu tanggal mainnya, kita sedang siapkan 2 outlet. Oh gitu ya Pak? Wah, senang lah. Begitu selesai bubar, saya juga pusing. Gimana 2 outlet ini? Saya panggil teman Haris. Kan kita ngitung nih, modal cuma 5 jutaan. Kamu cari investor yang mau beli kebab, bilang harganya 22,5 juta. Malam ini mereka dapat diskon 17,5 juta. Bilang ke dia, modalnya cukup 5 juta aja per outlet. Dapat lagi diskon banyak kan? Tapi ambil 2 outlet sekaligus. Terus kita bagi hasil. Jadi dia udah modal sendiri, dibagi hasil pula, saya juga kebagian hasilnya. Saya punya outlet langsung buka 2 outlet. Modal nggak saya? Modal nggak saya? Modal saya KKM. Mereka nggak akan beli kalau nggak percaya sama saya. Mereka nggak akan beli kalau kami tidak tampil menunjukkan bahwa ini demen kuliner, kita ngerti bisnis, yang ini punya kapabilitas untuk masuk dagingnya. Modal nggak saya? Modal saya punya network. Saya cuma manggilin teman-teman, ini ada bisnisnya bagus, gini-gini, mau nggak? Mau. Nah, modal saya apa? KKM. Jadi kalau Anda tidak punya uang, maka tugas Anda mulai hari ini adalah menumbuhkan KKN Anda. Sambil terus latihan jualan, karena skill yang dibutuhkan jualan. Kredibilitas Anda dinaikkan terus menerus, kapabilitas Anda terus dilatih, network diperluas. Jadi mainnya jangan itu aja. Masa dari awal lulus SMA sampai sekarang temannya nongkrong bareng berempat tuh teman SMA terus 4 orang. Kasihan. Ya. Terakhir